Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana tata cara peletakan posisi mayat. Nah, yang pertama yaitu membimbing talqin seseorang yang sedang menghadapi sakratul maut dengan menyebut kalimat La ilaha illallah. Nah, apabila seorang tersebut telah meninggal dunia, maka kita menutup kedua kelopak mata yang masih terbuka. Selanjutnya yaitu merapatkan dagu atau mulut dengan diikat ke atas kepala apabila sulit ditutup dengan tangan. Selanjutnya itu menyedekapkan atau mengiamkan kedua tangan. Selanjutnya yaitu menutup seluruh bagian tubuh mayat dengan sehelai kain. Nah, yang terakhir yaitu meletakkan posisi mayat dengan menghadap kiblat. Setelah meletakkan posisi mayat dengan benar, maka kita menyiapkan peralatan yang digunakan untuk memandikan jenazah dan mengkafani jenazah. Adapun peralatan yang dibutuhkan yaitu kain kafan, gunting, kapas, kapur barus, kayu cendana, sikat gigi, sisir, sabun mandi, air bersih secukupnya, gayung cebok, ember atau baskom atau drum atau gentong, kain basahan, sarung tangan khusus, penyangga atau alas mandi mayat. Nah, biasanya di sini menggunakan batang pisang. Nah, selanjutnya itu kain penutup tubuh, handuk dan kain kering, kembang, minyak wangi khusus, jarum, benang, dan cutter. Setelah mempersiapkan semua alat tersebut, maka selanjutnya itu cara memotong kain kafan. Adapun ukuran panjang kain yaitu sepanjang tubuh mayat ditambah masing-masing 1 jengkal dari ujung kaki dan 1 jengkal dari ujung kepala. Setelah itu membuat 5 utas tali yang diambil dari sisi kain kafan yang telah dipotong secara membujur. Nah, apabila telah menyiapkan kain kafan, maka letakkan 5 utas tali di posisi ujung kepala, bahu, pinggang, lutut, dan ujung kaki. Adapun pembagian kain kafan untuk laki-laki dan perempuan yaitu untuk laki-laki terdiri dari 3 buah kain kafan yang digunakan untuk baju dan 2 pembungkus. Sedangkan untuk perempuan terdiri dari 5 kain yang digunakan untuk kerudung, baju, bawahan, dan 2 pembungkus. Nah, adapun masing-masing dari kain tersebut ditaburi dengan kayu cendana ataupun kapur barus yang telah dihaluskan. Selanjutnya yaitu mewudukan jenazah. Adapun untuk mewudukan jenazah membacakan niat nawaitul wudu'a li hadzihil maitati lillahi ta'ala. Yaitu cara memandikan jenazah. Pada saat memandikan jenazah sebaiknya membacakan niat memandikan jenazah yaitu nawaitul ghusla ala hadzal maiti lillahi ta'ala untuk mayat laki-laki, sedangkan untuk mayat perempuan yaitu nawaitul ghusla ala hadhihi maitati lillahi ta'ala. Nah, selanjutnya yaitu istinja. Istinja tersebut yaitu membersihkan bagian tubuh yang terdapat kotoran. Setelah melakukan istinja, maka menyiram air ke seluruh tubuh mayat hingga merata. Selanjutnya yaitu menggosok bagian tubuh mayat dengan sabun, terutama pada lekukan-lekukan tubuh. Nah, yang terakhir yaitu menyiram air bersih ke seluruh tubuh mayat hingga dianggap bersih. Setelah melakukan rangkaian kegiatan tersebut, maka kegiatan terakhir yaitu mengecek kembali kebersihan kubul dan dubur mayat dengan menggunakan kain raduan atau pembalut tangan yang sudah disiapkan pada bagian permukaan dubur si mayat. Bila masih ada kotoran, maka harus disiram kembali sampai bersih. Nah, selanjutnya yaitu mandi ganjil atau mandi air 9, dan ini tidak wajib, hanya sebagian orang yang menggunakannya. Selanjutnya itu tata cara mengkafani jenazah perempuan. Nah, yang pertama yaitu bentanglah kain kafan sehelai demi sehelai. Selanjutnya itu angkatlah jenazah dengan keadaannya sudah tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan yang telah disiapkan. Selanjutnya itu tutuplah lubang-lubang yang memungkinkan akan mengeluarkan kotoran.
Dan adapun menutup lubang-lubang tersebut dengan menggunakan kapas. Selanjutnya yaitu membungkus dengan kain yang terakhir dan dipertemukan dari ujung kiri dan ujung kanan lalu digulung ke dalam. Setelah itu, ikat dengan ikatan yang telah disediakan dan disiapkan sebelumnya. Dan ingat, untuk 5 helai kain kafan tersebut digunakan untuk yang pertama untuk bawahan, yang kedua yaitu untuk kerudung kepala, yang ketiga yaitu untuk baju kurung, yang keempat yaitu untuk menutup pinggang hingga kaki, dan terakhir yaitu untuk pinggul dan paha. Apabila proses pengkafanan selesai, maka jenazah siap untuk disolatkan. Baik, selanjutnya yaitu bagaimana tata cara penguburan jenazah. Nah, yang pertama yaitu bila tanah kuburan basah, maka dibuatkan peti. Apabila tanah kuburan itu kering, maka langsung dibuatkan liang lahat. Nah, setelah itu, pada saat memasukkan mayat ke dalam liang kubur, maka sebaiknya membacakan doa Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Nah, posisi mayat di dalam kubur atau di dalam liang lahat itu miring. Bagian bahu sebelah kanan berada di bawah dan dihadapkan ke kiblat di dalam liang. Penimbunan lubang kubur dilakukan dengan rapat dan rapi, serta jangan lupa di atasnya diberikan nisan sebagai tanda pengenal. Nah, setelah penguburan mayat selesai, maka dilakukannya doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya ada juga yang melakukan khutbah kubur atau talqin. Jika mayat dikuburkan di tanah rawa atau di laut, maka langsung saja masukkan mayat tersebut ke dalam air dan jangan lupa diberikan pemberat agar mayat tersebut tidak muncul di kemudian hari. Dan jika pada suatu kecelakaan hanya ditemukan sebagian tubuh mayat, maka yang dimandikan dan dikafani itu hanya sebagian tubuh yang ditemukan saja dan dikuburkan.